Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Gas, 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 gas. Bab 2206 sampai bab 2210. Nenek moyang dalam kegelapan juga menjadi cemas. Hati mereka berdebar kencang. Mereka tidak mau peduli dengan situasi Liziran, dan mereka tidak ingin tahu. Namun setiap gerakan Junjun mempengaruhi hati mereka. Semua orang sangat gugup menyaksikan pertarungan antara Junjun dan Ye Wudao dengan ngeri. Ye Wudao tahu bahwa Junjun sangat kuat, jadi dia akan melakukan gerakan ganas tanpa keberatan. Junjun hanya bisa menggunakan benda nyata untuk melawan. Dan dia ingin melindungi ibunya, jadi dia mengerahkan kekuatan penuhnya. Menyaksikan pertarungan super antara Ye Wudao dan Junjun. Semua orang terkejut, apakah anak ini begitu kuat? Kalahkan Dewa Agung Ye Wudao, seluruh dunia tahu betapa kuatnya Ye Wudao. Tapi anak ini tidak ketinggalan sama sekali, yang mengejutkan semua orang. Saat dia melawan Ye Wudao, samar-samar dia masih peduli pada Liziran, yang bahkan lebih mengejutkan. Bahkan Marsekal Tians tertegun beberapa saat, layak diajari oleh beberapa leluhur. Sekuat itu? Menurut postur ini, Junjun dapat menantang dia dan Ye Wudao secara bersamaan. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Pergi dan bunuh Liziran? Ye Wudao mengingatkan dengan tidak puas. Komandan Tians bereaksi dan segera menyerang Liziran. Tapi Junjun menjadi gila setelah memaksa Ye Wudao pergi. Dia memblokirnya di depan Marsekal Tians. Kekuatan tempur yang menakutkan sungguh mencekik. Terkejut tak terbayangkan, apakah tubuh kecil ini mengandung kekuatan yang begitu kuat? Dia layak menjadi seorang jenius yang tak tertandingi di Tians Mansion. Nenek moyang dalam kegelapan menunjukkan senyuman bahagia. Akhirnya, saya bisa melihat sisi Junjun yang semakin berkembang. Jangan lihat kamu magang siapa, nenek moyang perempuan itu tampak bangga. Untuk sesaat, Junjun memblokir serangan gabungan Ye Wudao dan Marsekal Tians. Tentu saja Marsekal Tians menahan diri dan tidak berani menyerang Junjun. Dia tidak bisa menahan amarah nenek moyangnya. Cepat juga. Ayo kita bertindak bersama, teriak Ye Wudao. Ye Lingtian dan sejenisnya, orang kuat dari klan Ye, bereaksi dan semuanya menyerang Junjun. Ye Lingtian memahami semuanya dalam sekejap. Ye Wudao membantu Marsekal Tians menghentikan Junjun dan memintanya untuk membunuh Liziran. Tapi alasan utamanya adalah Ye Wudao ingin menangkap Junjun untuk memeras Tians Mansion agar menyerahkan pedang surgawi. Baru saja, semua orang melihat betapa pentingnya Junjun bagi Tians Mansion. Orang gila seperti Marsekal Tians, yang tidak menganggap serius siapapun sama sekali, bahkan tidak berani melihat anak ini. Setelah mengambil tindakan, seluruh Tians Mansion pergi diam. Terlihat seberapa tinggi status anak ini di Tians Mansion. Begitu dia ditangkap, Komandan Tians harus mengubahnya atau tidak. Ini adalah kesempatan terbaik. Siapapun yang mendapatkan anak ini setara dengan mendapatkan pedang surgawi. Ye Lingtian menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari Ye Wudao, pikirannya berputar begitu cepat. Saya khawatir bahkan Marsekal Tians tidak bereaksi, bukan?
Setelah orang kuat dari klan Ye mengambil tindakan, mereka langsung menghentikan Junjun. Kekuatan besar lainnya juga melihat dengan jelas tujuan Komandan Tian satu demi satu. Pahami kebenaran bahwa jika Anda menangkap Junjun, Anda bisa mendapatkan pedang surgawi. Kami ikut juga, kita harus menangkap anak ini. Para master lainnya menjadi gila dan mulai bergabung dengan kelompok pertempuran untuk menyerang Junjun. Mereka ingin menangkap Junjun. Pada suatu waktu, ribuan orang menyerang Junjun. Sekarang, sekuat apapun Junjun, dia tidak bisa menjaga Li Ziran. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ye Wudao dan yang lainnya juga menjadi gugup. Awalnya, dia ingin menangkap Junjun sendirian, tetapi anak itu terlalu kuat dan dia benar-benar tidak bisa menangkapnya untuk sementara waktu. Tidak apa-apa sekarang, semua orang bereaksi akan sulit menangkap Junjun sekarang. Marsekal Tians juga menyadari bahwa tujuan kelompok orang ini adalah untuk menangkap Junjun dengan imbalan pedang surgawi di tangannya. Tapi dia lambat bereaksi. Lupakan saja, ayo kita bunuh Li Ziran dulu kan? Marsekal Tians memegang pedang surgawi dan membunuh Li Ziran. Tusuk dengan pedang, pef, sebuah suara tajam datang. Dan seluruh penonton terkejut. Tembakan panah darah Li Ziran tertusuk oleh pedang surgawi. Kali ini dia tidak menghentikannya dan membiarkan pedang surgawi menembus. Hanya saja bahu kanannya tertusuk dan darah mengucur. Boom, tiba-tiba, dua sinar cahaya keluar dari mata Li Ziran. Dan dia menamparkan Komandan Tians dengan satu telapak tangan. Puff, Marsekal Tians dipukuli sampai dia muntah darah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Li Ziran yang sekarat tiba-tiba meledak dengan kekuatan seperti itu. Ini terlalu menakutkan, semua orang yang hadir juga kaget. Dia dikejutkan oleh pecahnya kekuatan tempur Li Ziran yang putus asa. Monster yang luar biasa, seluruh keluarga sangat kuat. Sebelumnya adalah Ye Junlin, sekarang giliran istri dan anak-anaknya. Jika Ye Junlin masih hidup, saya mungkin akan sangat malu sampai saya dibunuh. Lagi pula, dia terlalu lemah di era ini. Kamu harus bergantung pada dua wanita untuk melindungimu. Tapi sekarang Li Ziran akan mati, dan pendukung Ye Junlin sudah pergi. Biar ku beritahukan padamu, jika kejadian ini tidak terjadi, dan Ye Junlin telah kembali, dia akan mampu melakukannya di era ini. Jalani hidup yang baik. Istri dan anak-anak yang begitu kuat dapat melindunginya, dia tidak akan memiliki kekhawatiran dalam hidupnya. Ini adalah evaluasi semua orang terhadap keluarga Ye Junlin. Bahkan beberapa leluhur pun berpikiran demikian. Jika Ye Junlin ada di sini, Junjun dan Li Ziranlah yang akan memimpin keluarga ini. Dia adalah karakter yang dilindungi. Mereka melihat betapa kuatnya Junjun. Namun kini Junjun menghadapi serangan dari ribuan orang kuat. Di antara mereka ada beberapa orang super kuat seperti Ye Wudao. Dia berada di bawah terlalu banyak tekanan. Mengkhawatirkan, grogi, jika Junjun melakukan sesuatu yang buruk. Nenek moyang ini mungkin tidak akan pernah memaafkan diri mereka sendiri dalam hidup ini. Mereka menatap dengan hati-hati, takut Junjun akan terluka sama sekali. Semua orang sangat gugup hingga mereka berkeringat dan mengepalkan tangan dengan erat. Jika nyawa Junjun dalam bahaya,
mereka akan mengambil tindakan kapan saja. Adapun Li Ziran, mereka mengabaikannya. Hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan mereka. Junjun melihat ibunya terluka dan berteriak untuk menjauh dari orang-orang di depannya. Tapi bagaimanapun juga, ada terlalu banyak orang kuat, dan dia tidak berdaya. Junjun menangis dan bertarung di saat yang sama. Li Ziran meledak dengan kekuatan bertarung yang mengerikan di saat-saat terakhir, dan bahkan melawan. Namun, ini juga membuat marah Marsekal Tians. Dia memegang pedang surgawi dan menembakkannya dengan kekuatan besar, membunuh Li Ziran. Segera Li Ziran tidak bisa menahan diri. Dia terkena pedang, tapi pedang itu tidak menembusnya. Ini, aku mengenalinya. Ini adalah baju besi platinum yang digali dari reruntuhan Laut Mati di Eropa Barat tahun lalu. Ini adalah baju besi tak terkalahkan dari Kaisar Ras Barat kuno. Tidak dapat menembus apapun, tentu saja. Sungguh mengerikan, itu bahkan tidak merobek ujung pedang surgawi. Semua orang terkejut ketika mereka melihat baju besi platinum yang dikenakan Li Ziran. Armor platinum ini adalah artefak pertahanan. Tahun lalu, banyak orang yang memperjuangkannya, tetapi mereka tidak menyangka hal itu akan berada di tangan Li Ziran. Ini adalah artefak paling populer dalam 3 tahun terakhir. Pertahanan luar biasa. Armor yang dikenal sebagai pertahanan nomor 1. Belum ada senjata yang bisa menghancurkan armor ini. Sekarang pedang surgawi berhadapan dengan artefak paling defensif. Semua orang menantikan percikan api di antara mereka. Bahkan para leluhur pun sedikit lebih memperhatikannya. Mereka juga dikejutkan oleh artefak pertahanan ini. Benarkah? Marsekal Tians mencibir. Pedang surgawi di tangannya terus melambai. Dentang, pedang surgawi dan armor kaisar bertabrakan dengan sengit. Setelah 3 kali, retak, ada retakan pada armor kaisar. Bang, akhirnya, di bawah pemboman pedang surgawi, baju besi kaisar benar-benar hancur. Li Ziran terbang sepenuhnya. Kali ini dia tidak bisa menghentikannya. Muntah darah di mulut, terluka parah. Apakah ini pedang surgawi, artefak paling defensif juga telah dipatahkan? Saya harus mendapatkan pedang surgawi. Pedang surgawi terlalu menakutkan. Saya harus mendapatkannya. Gila, benar-benar gila, bisa dikatakan orang-orang ini seperti kesurupan. Dia tercengang oleh kekuatan mengerikan dari pedang surgawi. Ada kegilaan di setiap matanya, bahkan banyak orang yang bertekad mati. Bahkan jika kamu mati, kamu harus mendapatkan pedang surgawi. Terus terang, hampir semua orang sekarang dibuat bingung dengan Tianjian. Pedang surgawi itu baik dan jahat, namun dalam situasi ini, pedang surgawi telah membuat semua orang terobsesi. Bagaimana cara mendapatkan pedang surgawi? Itu pasti untuk menangkap Junjun dan memaksa Tians Mansion untuk menyerahkan Tianjian. Kelompok orang ini menyerang Junjun dengan lebih gila lagi. Semua orang bingung, tidak bisa menghentikannya. Li Ziran juga kaget. Dia sebenarnya ingin melawan sekarang, membunuh Marsekal Tians dan melarikan diri. Armor perang kekaisaran ini adalah kartu truf rahasianya dan tidak akan digunakan sampai saat-saat terakhir. Dalam ekspektasinya, tidak peduli apapun yang terjadi,
pedang surgawi akan sulit untuk membelah baju besi kaisar untuk sementara waktu, atau bahkan tidak dapat membelahnya. Tapi aku tidak menyangka kekuatan pedang surgawi begitu menakutkan. Rencananya hancur. Faktanya, Dewa Kegelapan sudah mengetahui hal ini. Dialah yang memberi Li Ziran armor kekaisaran, dan dia tahu tentang pedang surgawi. Jika dia mundur, jelas bahwa armor kekaisaran tidak dapat menghentikan pedang surgawi. Kekuatan pedang surgawi yang menakutkan membuat orang gemetar ketakutan. Tidak hanya itu membingungkan semua orang yang hadir, tetapi bahkan beberapa leluhur tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika putra Panglima tertinggi tidak mendapatkannya, saya pasti ingin berpartisipasi. Pedang surgawi ini terlalu menakutkan. Nenek moyang perempuan menghela nafas. Sebenarnya, kamu bahkan tidak merasakannya. Kekuatan sebenarnya dari pedang surgawi di tangan orang itu sangat mungkin bagi para dewa untuk membunuh dewa dan Buddha untuk membunuh Buddha. Sungguh menakutkan. Di puncak gunung sekitarnya, orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan semuanya tercengang oleh langit. Dia dikejutkan oleh kekuatan pedang. Secara khusus, si jenius dari East Island menunjukkan senyuman di bibirnya. Yah, dia bisa menjadi lawan pedang iblis Muramasa. Para ahli kuat ini tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Entah dia memiliki artefak serupa di tangannya, atau dia takut untuk muncul. Teror pedang surgawi sangat meningkatkan kepercayaan diri Komandan Tians. Setelah dia ingin membunuh Li Ziran, dia segera pergi membantu Junjun. Kita tidak bisa membiarkan rencana orang seperti Ye Wudao berhasil. Li Ziran, bagaimana kamu bisa bersembunyi kali ini? Marsekal Tians menikamnya. Li Ziran meraih pedang surgawi. Tapi pedang surgawi menusuk tubuhnya sedikit demi sedikit. Li Ziran menyaksikan tanpa daya saat ujung pedang surgawi mendekatinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Benar-benar tidak ada rencana cadangan kali ini. Bu, Junjun meraung kali ini. Puff. Dia mengambil risiko cedera serius dan membuka lubang menganga. Dia dipukul beberapa kali di punggung dan muntah darah. Dia terluka. Semua orang telah berusaha menangkapnya selama ini, jadi mereka tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka. Jadi Junjun tidak terluka parah. Tapi kali ini dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Li Ziran. Meski Junjun terluka parah, dia akhirnya bergegas menemui Li Ziran dan menyelamatkan nyawanya. Putri, hati Li Ziran yang membeku tampak bergerak sedikit saat melihat Junjun terluka. Dia punya perasaan lain selain balas dendam. Melihat Junjun terluka, hatinya justru sakit. Junjun, melihat Junjun terluka, nenek moyang perempuan itu hampir saja bergegas keluar. Tunggu. Kami akan mengambil tindakan sebelum nyawa Junjun dalam bahaya. Sekarang sebenarnya adalah pelatihan terbaik untuk Junjun. Beberapa leluhur lainnya segera menangkapnya. Tentu saja yang lain juga cemas. Lagi pula, orang-orang ini tidak berani membunuh Junjun. Mereka ingin menangkap Junjun demi pedang surgawi. Pada dasarnya kita tidak perlu mengambil tindakan. Kata Yuzu, nenek moyang yang hebat mulai memperhatikan dengan cemas. Ambillah, semua orang menjadi gila sekarang. Aku hanya punya Junjun di mataku, jangan pedulikan hal lain. Bunuh, sekelompok orang bergegas maju.
Ye Wudao punya rencana dalam pikirannya. Demi menangkap Junjun, dia sengaja membunuh Li Ziran. Ingin menarik perhatian Junjun dan menangkapnya. Puluhan ribu orang beraksi bersama, dan pemandangannya dulunya kacau balau. Keluar tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari udara. Suara ini seperti guntur, dan terdengar suara gemetar di udara, seolah-olah seluruh dunia berguncang. Boom, ada juga kekuatan yang menakutkan, seperti telapak tangan raksasa yang mendorong semua orang kuat di lapangan menjauh dari Li Ziran dan putrinya. Orang-orang kuat termasuk Ye Wudao, Marsekal Tians dan 4 leluhur darah semuanya diusir setidaknya 100 meter. Menakjubkan, semua orang yang hadir tampak tidak percaya. Eksistensi macam apa yang secara tak kasat mata dapat memaksa puluhan ribu orang yang sangat berkuasa mundur? Kekuatan tempur luar biasa macam apa ini, tak terbayangkan. Saat ini, tidak hanya pihak-pihak yang terlibat yang terkejut. Bahkan berbagai pria kuat yang mengamati dalam kegelapan pun tercengang. Termasuk si jenius dari Pulau Timur yang memegang pedang iblis Muramasa. Dan orang-orang super kuat yang tidak pernah muncul dalam kegelapan semuanya terkejut. Apa ini? Kapan orang kuat ini muncul? Kapan dia muncul? Di mana? Kenapa aku tidak tahu? Semua orang terkejut. Saya hanya melihat semua orang diusir. Tetapi saya tidak melihat di mana serangan itu. Kecuali mereka, bahkan leluhur yang mengamati secara rahasia pun benar-benar bingung. Ketika Junjun berada dalam bahaya ekstrim dan mereka ragu apakah akan mengambil tindakan, seseorang mengambil tindakan. Tapi orang ini bahkan tidak tahu di mana nenek moyangnya, apalagi bagaimana mengambil tindakan. Mereka semua terkesiap, takut. Mengerikan, mereka tidak bisa menilai kekuatan pria ini untuk sementara waktu. Mereka bertanya pada diri sendiri apakah mereka bisa memukul mundur puluhan ribu orang kuat dalam sekejap jika mereka naik ke sana? Itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Junjun dan Li Ziran sama-sama tercengang. Mereka mengira itu adalah situasi kematian, tetapi tidak mengharapkan seseorang keluar untuk menyelamatkan mereka. Siapa ini? Boom, pada saat ini, sesosok tubuh jatuh dari langit dan bumi bergetar. Semua orang menoleh, hanya saja dia memakai topeng. Sama sekali tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Orang itu, tentu saja, adalah Ye Junlin. Awalnya, dia akan keluar untuk menyelamatkan orang. Namun, Dewa jahat awan api memberinya topeng dan memintanya untuk memakainya. Alasannya sederhana, zaman telah berubah sekarang, dan belum tentu merupakan hal yang baik bagi Ye Junlin untuk tiba-tiba tampil menonjol. Kedua, dia muncul secara langsung, Dewa Kegelapan dan mantan musuhnya, sisa dari penggunaan teknik terlarang. Ada hal lain, Li Ziran adalah musuh publik Daxia dan dunia. Ye Junlin langsung muncul untuk menyelamatkannya. Masalahnya tidak mudah untuk diatasi. Oleh karena itu, memakai masker dapat menghindari banyak masalah. Semua orang mengerti ketika mereka melihat orang yang memakai topeng. Pria kuat ini tidak mau menunjukkan wajahnya. Junjun dan Li Ziran sama-sama bingung. Mereka tidak tahu siapa yang ada di depan mereka. Tidak ada jejak temperamen Ye Junlin dari tubuhnya. Bagaimanapun, selama 3 tahun pengasingan ini,
Ye Junlin benar-benar berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Nafas sebelumnya hilang, sekarang ada perasaan halus di sekujur tubuhku. Seolah-olah dia tidak ada, tetapi juga seolah-olah dia adalah segalanya di dunia. Siapa kamu? Kenapa kamu menghalangi kami? Ye Wudao tidak takut sama sekali dan bertanya pada Ye Junlin. Ye Junlin tidak menjawab, dia mengamati sekeliling dan melihat banyak orang yang dikenalnya, Ye Lingtian, Ye Kuanglan, dan seterusnya. Di era ini, mereka semua muncul dan bertingkah seperti monster lagi. Aku sedang berbicara denganmu. Apa kamu tidak mendengarku? Ye Wudao berteriak dengan marah. Marsekal Tians juga berkata, Senior, saya tidak tahu siapa Anda, tapi sekarang kami membunuh iblis besar. Saya harap Anda tidak ikut campur. Tolong minggir, meskipun dia tidak tahu siapa itu di depannya. Tapi beri dia perasaan seperti tuan yang tiada taraf. Minggir. Cepat menyingkir, kami tidak hanya ingin membunuh wanita ini, tetapi kami juga ingin menangkap anak ini dengan imbalan pedang surgawi. Iya, semua orang bergegas menuju surgawi pedang. Siapapun yang menghentikannya akan mati. Kelompok ini orang-orang seperti orang gila. Semua orang menatap Ye Junlin dengan mata merah. Siapapun dia, selama dia menghalangi jalan, lalu bunuh tanpa ampun, pedang surgawi, untuk pedang surgawi. Setiap orang memiliki pedang surgawi dalam pikiran mereka. Marsekal Tians terdiam, yang ingin dia lakukan sekarang adalah membunuh Li Ziran untuk melindungi Junjun. Secara tidak langsung, itu untuk melindungi Tianjian. Ye Wudao bahkan menyemangati semua orang, semuanya, harap diperhatikan. Jika Anda ingin mendapatkan pedang surgawi, Anda harus menyingkirkan orang ini di depan Anda. Bunuh, 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 semua orang seperti orang gila, semua berteriak. Terobsesi, mereka semua gila. Semua orang tersesat. Meskipun pedang surgawi adalah pedang matahari. Tapi saat ini, itu adalah hal yang jahat, itu membingungkan pikiran semua orang. Membuat semua orang gila, membuat dunia mengalir seperti sungai darah, dan membuat tumpukan tulang. Jika ini bukan hal yang jahat, lalu apa itu? Jika pedang surgawi tidak digali, masalah ini tidak akan ada. Pedang surgawi, kalian semua gila karena pedang surgawi. Ye Junlin berteriak tidak puas. Boom, begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi sambaran petir dan muncul di depan Marsekal Tians. Ye Junlin meraih pedang surgawi. Marsekal Tians bereaksi dan ingin menghentikan Ye Junlin. Tapi dia tidak membuang waktu, tangannya semakin kosong, pedang surgawi telah hilang. Kecepatan Ye Junlin tidak terduga, melampaui batas tertentu, dan di luar kesadaran Komandan Tians. Meski terlihat lambat, dia bisa bereaksi dan memblokir. Tapi kebetulan setengah ketukannya terlalu lambat. Ini adalah tuan yang tiada taranya. Hal yang paling menakutkan adalah Marsekal Tians bisa menguasai tempat ini. Dalam retretnya, setiap orang dibatasi dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Semua aspek sangat terganggu. Bahkan Ye Wudao dan sejenisnya tidak terkecuali. Tapi setelah bertemu Ye Junlin, tidak ada yang berhasil. Ye Junlin mengabaikan semuanya dan dengan mudah mengambil barang dari tangan Marsekal Tians.
Hanya dalam sekejap mata, pedang surgawi sudah ada di tangan Ye Junlin. Bas-bas, setelah pedang surgawi mencapai tangan Ye Junlin, pedang itu mulai bergetar, menjadi semakin ganas, dan mengeluarkan suara. Bum, 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 aura mengerikan dari pedang surgawi tampaknya telah dilepaskan sepenuhnya, dan aura kematian mulai menyembur keluar. Semua orang merasakan niat membunuh untuk menghancurkan. Itulah ketakutan yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Ini memaksa semua orang mundur. Setiap orang mempunyai perasaan, jika pedang surgawi melepaskan energi pedangnya pada saat ini, mungkin akan membunuh semua orang. Kanan itu benar, semuanya hadir. Bahkan Ye Wudao dan sejenisnya tidak dapat menghentikan teror pedang ini. Kekuatan sebenarnya dari pedang surgawi telah dilepaskan. Ini, semua orang terkejut. Aku. Ye Wudao menelan ludahnya sambil mundur. Tianjian saat ini berada pada kondisi paling mematikan, dan dia juga merasa sedikit takut. Marsekal Tians bahkan lebih tercengang. Mengapa ketika pedang surgawi berada di tangan Ye Junlin, seolah-olah benar-benar terangsang, benar-benar menunjukkan teror. Meskipun pedang surgawi di depannya menakutkan, rasanya semua orang yang hadir bisa mengendalikannya. Tapi sekarang kekuatan mengerikan dari pedang surgawi telah muncul. Rasanya tidak ada yang bisa mengendalikannya termasuk Marsekal Tians dan Ye Wudao. Aura pedang surgawi ini bisa melukai mereka. Sekelompok orang kuat dalam kegelapan juga berkata, tentu saja, pedang surgawi harus digunakan oleh dewa yang agung. Hanya dengan begitu ia dapat mengerahkan kekuatan aslinya, para leluhur. Juga berdiskusi, apakah kamu melihatnya, pedang surgawi di tangan orang yang benar-benar kuat terlihat seperti ini? Saya melihat orang itu menggunakannya saat itu, dan itu sangat menakutkan, kata leluhur perempuan. Apakah menurutmu orang ini hanya untuk pedang surgawi? Kata seorang leluhur, ya, dia mungkin tidak berada di sini untuk menyelamatkan orang, dia di sini untuk pedang surgawi. Hanya di tangannya pedang surgawi dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya. Semua orang segera bereaksi, tapi mereka semua salah paham terhadap Ye Junlin. Ye Junlin mendapatkan pedang surgawi, bukan untuk mendapatkannya, tapi untuk menghancurkannya. Bersambung.